Apa kabar adik-adik? Kita ketemu kembali dengan teknik menghitung cepat, di mana bahasan kita kali ini sudah sampai pada akar dari bilangan-bilangan desimal. Jika disajikan soal-soal seperti ini adik-adik, tentunya cukup membuat kita bingung ya. Dari mana kita akan mengerjakan ini, awalnya dari mana, dimulai dari mana, ya. Tapi jika adik-adik jeli 1,5876 di akar pangkat 2 itu jadi ribet karena ada koma. Begitu pula nomor 2 ini 0,032768 di akar pangkat 3 jadi ribet karena ada 0 dan koma. Berikut juga nomor ini 6,5536 akar pangkat 4 jadi ribet karena ada koma. 64,36343 akar pangkat 5 juga jadi sulit kelihatannya karena ada koma adik-adik. Jika adik-adik hilangkan koma dan 0 ini, jadi 1,5876 kita anggap koma tidak ada, maka akan menjadi lebih mudah adik-adik ya. Akan menjadi lebih mudah, sehingga soal ini akan menjadi 15876 di akar pangkat 2 itu berapa. Cuman begitu kan. Sama dengan ini ya. Kalau kita buang nolnya dan komanya, maka cukup menjadi 32768 akar pangkat 3. Itu berapa? Sama dengan ini. Jika kita buang nolnya, maka 65536 akar pangkat 4-nya berapa? Ini juga 64,36343 kita buang sementara 0 komanya, maka menjadi 6436343 akar 5 ya adik-adik. Jadi mudah sebetulnya. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini adik-adik harus ingat bagaimana mengerjakan akar pangkat 2. Kalau lupa, adik-adik silahkan scroll ke atas ya, untuk mencari cara menyelesaikan akar pangkat 2. Ini juga cari scroll ke atas penyelesaian akar pangkat 3, akar pangkat 5 dan akar pangkat 4 dan akar pangkat 5. Itu adik-adik ya. Untuk itu sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik like, share ke teman-teman, subscribe bagi yang belum ya. Bunyikan juga loncengnya jika adik-adik ingin info-info terbaru dari channel yang kita bangun ini adik-adik ya. Baik, mari kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Dimana kalau kita hilangkan ini komanya sementara, dia menjadi 15876 ya, 15876. Maka dalam pengerjaan pangkat 2 kita ambil 2 angka dari belakang ya adik-adik. Kalau buat angka 2 seperti biasa kita ambil begini ya. Jadi 158 spasi 76. Lihat di penyelesaian akar pangkat 2. Scroll ya adik-adik kalau lupa ya. Jadi 158 spasi 76. Ini untuk mencari puluhan dan satuannya ya. 158 adik-adik ya. 158 kuadrat yang dekat dengan 158 itu berapa? Kalau 10 100, 11 121, 13 169, 12 144. Sudah cukup adik-adik. 12, tidak usah ke 13 ya. Jadi 12 sudah cukup 144. Adik-adik tulis begini. 144. Jawabannya di sini 12 ya adik-adik. Nah, ini
Kemudian 158 ini kita kurangkan dengan 144. 158 dikurangi 144 hasilnya 14 adik-adik. Kemudian 14 ini kita bandingkan dengan 12. Lebih besar mana? Lebih besar 14 kan? Maka kalau lebih besar, adik-adik ingat kita taruh titik di atasnya. Ya. Jadi kalau lebih besar kita taruh titik di atasnya, kalau lebih kecil di bawah. Berhubung ini 14 sisanya lebih besar dari 12, saya taruh titik di atasnya. Jadi kalau sama, misalnya sama 12 di atas, lebih besar dari 12 di atas. Kalau lebih kecil dari 12 di bawah titiknya. Baru kita tentukan satuannya. 6 ya. 6 itu berasal dari kuadrat 4 dan 6. Adik-adik ya. Ingat ya. 4 dan 6. Kenapa? Karena 4 kuadrat 16, satuannya 6. 6 kuadrat 36, satuannya juga 6. Jadi satuan 6 ini asalnya dari pangkat perpangkatan 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Nah sekarang kita pilih adik-adik. Dari 4 dan 6 ini kita pilih apakah 124, apakah 126. Akar dari 15876 itu 124 apa 126. Berhubung titiknya tadi di atas, maka kita pilih yang atas adik-adik. Jadi 126. Selesai. Jadi akar kuadrat dari 15876 itu 126. Berhubung ini adalah bilangan-bilangan desimal, di mana komanya? Nah, sekarang kita pakai komanya sudah 1,5876 di akar pangkat 2 di mana? Hitung angka di belakang koma adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka di belakang koma. Kemudian bagaimana? Kita bagi 2 adik-adik. Ya. Berapa angka di belakang koma kita bagi 2. Jadi kebalikannya dari pangkat. Kalau pangkat berapa angka dibagi 2 dikalikan 2 kan. Berapa angka di belakang koma kali 2. Tapi kalau akar pangkat 2, berapa angka di belakang koma kita bagi 2. Jadi ini 4 angka, 1, 2, 3, 4. 4 angka dibagi 2 jadilah 2 angka di belakang koma. Jadi komanya di sini hitung aja. 1, 2. Nah, selesai adik-adik ya. Jadi akar dari 1,5876 itu adalah 1,26. Selesai kan? Gampang adik-adik ya. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya matematika. Asalkan adik-adik bisa penjumlahan, pengurangan cukup lah. Iya kan? Kan perkalian itu asalnya dari penjumlahan yang berulang. Pembagian juga dari pengurangan yang berulang. Begitu saja kan? Perpangkatan itu perkalian yang berulang adik-adik. Jadi adik-adik kuasai penjumlahan dan pengurangan itu sudah cukup sebetulnya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2, 0,032768 akar pangkat 3. Bagaimana? Kita sisihkan dulu 0,0 ini ya. 0 dan komanya disisihkan, jadi tinggal 32768. Sebagaimana dulu, kalau lupa scroll ya ke atas, akar pangkat 3, kita akan bedakan 3 digit ya. Di belakang, kalau 2 kan 2 digit, ini 3 digit. Jadi 32 spasi 768, kira-kira begitu ya. Kemudian kita cari 32 ini adik-adik, hasil pangkat yang dekat dengan 32 itu berapa gitu loh. Yang jelas 2 itu pangkat 3 8. 1 pangkat 3 1. Kalau 2 pangkat 3 8 masih jauh dari 32.
Kalau 3 bagaimana adik-adik? 3 27 ya kan? Jadi 3 itu lebih dekat dengan 32 karena 3 pangkat 3 itu 27 mendekati 32. Boleh kita pakai. Jadi 3 ya adik-adik. Nah, kita tulis begini 3. Sekarang 8 adik-adik. Satuannya 8. Bagaimana kalau 8? Adik-adik ingat bahwa perpangkatan pangkat 3 itu sama adik-adik kecuali 2, 3, 7, dan 8. Ingat kan? Kalau 2 pangkat 3 8, kalau 3 pangkat 3 2 7 itu jadi 7. 7 pangkat 3 3 4 3 kebalikannya 7 3. Kalau 8 pangkat 3 5 1 2 kebalikannya. Jadi kalau 2 8 3 7 7 3 8 2. Yang lain sama adik-adik. Nah, berhubung di sini 8 adik-adik. 8 itu dari berapa? 2 kan? Ya, 2 kan? 2 pangkat 3 8 adik-adik. Jadi jawabannya di sini 2. Kalau lupa adik-adik scroll ke atas ya. Kalau lupa lihat perpangkatan akar pangkat 3 ya. Jadi 2 adik-adik. Nah, sekarang berapa ya di belakang angka? Di belakang koma berapa? Kita hitung saja 1 2 3 4 5 6 kan? 6 angka di belakang koma. Jadi kalau begitu 6 ini kita bagi aja dengan 3 adik-adik. Jadi 6 angka dibagi 3, 6 bagi 3 2. Jadi ini jawabannya 2 angka di belakang koma. 1 2. Nah, hanya begini adik-adik ya. Jadi akar pangkat 3 dari 0,03 2768 itu 0,32. Mudah kan? Jadi cukup sederhana sebetulnya adik-adik ya. Kalau kita tidak direpotkan dengan koma dan nol ya. Baik, soal nomor 3. Ini akar pangkat 4. Seperti yang saya bilang dulu, kalau akar pangkat 4 itu sebaiknya diselesaikan dengan cara akar di dalam akar. Ingat kan? Akar pangkat 4, akar di dalam akar. Kalau lupa scroll. Nah, bagaimana caranya? Kita akarkan dulu 65543 ini dengan akar 2. Jadi kita spasi di sini adik-adik. 655 spasi 36 ya, karena kita sisakan 2 angka di belakang koma. Nah, yang di depan ini 655 adik-adik ya, 655. Berapa pangkat 2 yang mendekati 625 hasilnya? Tentunya 25 kan adik-adik ya. 25 yang mendekati 655 karena 25 itu jawabannya 625 ya adik-adik. Jadi 25. Lihat ya. 25. Nah, begini kan. Kemudian 655 ini kita kurangkan dengan 625 tadi itu hasil kuadrat dari 25. Begini, berapa jawabannya? 30 adik-adik ya. Nah, jadi 655 dikurangi 625 sama dengan 30. Lah 30 dengan 25 kita bandingkan besar mana? Besar 30, maka titiknya di atas. Sama dengan cara pengerjaan ini kan, sama ini. Ini kan cuma pangkat 2 ya adik-adik. Akar pangkat 2. Setelah itu 6, loh ini kan 6. Di belakangnya kan 6 itu berasal dari 4 dan 6. Sama dengan ini kan. Jadi 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat 36. Sama, menghasilkan 6. Cuman kita pilih 254 apakah 256. Karena titiknya di atas adik-adik, maka kita pilih yang atas 256. Nah,
Jadi akar kuadrat dari 65536 sama dengan 256. Apa ini sudah selesai? Belum adik-adik, karena ini akar pangkat 4. Maka kita akarkan lagi yang ini. Kita akarkan lagi. Jadi 56. 256 kita spasi jadi 2 spasi 56 ya. Kita akarkan lagi. Nah sekarang 2 adik-adik. Hasil kuadrat yang dekat dengan 2 1 kan? Hanya 1 kan? 1 kuadrat 1. Sementara 2 kuadrat 4, lebih dari 2, tidak boleh. Nah sekarang di belakangnya 6 lagi. 6 itu perpangkatan hasil perpangkatan 4 dan 6 lagi kan. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36 sama-sama dengan 6. Begitu kan? Maka kita pilih yang mana? Kan begitu adik-adik. Kita pilih yang mana? Ini kita bandingkan. 2 tadi kalau kita kurangkan 1, 1 kan adik-adik. 1 itu sama dengan ini kan, sama dengan hasil, maka kita taruh titik di atasnya. Jika kurang dari 1 ya di bawahnya. Karena ini sama dan lebih besar itu di atas. Maka kita pilih sekarang 14 tahun 16. Karena di atas maka jawabannya 16. Selesai kan adik-adik ya. Sekarang di mana letak komanya? Letak komanya gampang, adik-adik tinggal hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma. Maka dari itu 4 angka karena di akar 4, 4 dibagi 4 adik-adik 1 ya. Jadi 4 angka dibagi 4, 4 bagi 4 1. Jadi jawabannya 1 angka di belakang koma. Selesai adik-adik. Lantas yang terakhir, kita sementara hilangkan komanya. Karena ini pangkat 5, adik-adik ya, tuh 2, 3, 4, 5. Kebetulan di sini komanya. Kebetulan ya adik-adik. Nah, sekarang kita cari bilangan pangkat 5 yang hasilnya dekat dengan 64. Kalau 1 pangkat 5 1 kan, 2 pangkat 5 32. 3 pangkat 5, 2, 4, 3. Malah jauh adik-adik, sudah jauh ya. Jadi 2 yang dekat ya. 2 itu pangkat 5, 32. Jadi jawabannya 2 adik-adik. Nah, selesai ya. Jadi jawabannya 2. Kemudian 3. Seperti yang saya bilang dulu pada perpangkatan pangkat 5. Ternyata perpangkatan 5 itu unik. Karena sesuai hasilnya satuannya itu sama dengan yang dipangkatkan. Jadi kalau 1 pangkat 5 5 1 sama kan? 2 pangkat 5 3 2 2 sama kan? 3 pangkat 5 2 4 3 3 sama. 4 pangkat 5 1024 4 sama kan? Jadi ini juga sama adik-adik. 3 hasilnya iya kita tulis saja sama dengan satuannya 3. Hanya begini adik-adik. Lantas kita bagaimana? Kita lihat komanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka 5 di belakang koma. Dibagi 5 adik-adik. Berapa? 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka dibagi 5. 5 bagi 5 1. Jadi komanya di sini adik-adik. Udah sekali kan? Tidak ada yang sulit. Jadi hanya begitu adik-adik ya untuk mencari akar dari bilangan-bilangan desimal itu ternyata juga mudah ya adik-adik. Tidak ada yang sulit. Yang membuat sulit adalah pikiran kita sendiri adik-adik. Jadi jangan bilang matematika buat pusing, enggak ya. Matematika itu menyenangkan, mudah malah. Kalau yang pusing itu kalau uang saku kita kurang itu baru pusing adik-adik ya. Uang jajan kurang itu pusing ya. Tapi kalau matematika enggak lah, enggak pusing. Begitu adik-adik ya, mudah sekali. Jadi coba hilangkan komanya, abaikan 0 komanya, nolnya, maka pengerjaannya sama dengan pengerjaan angka-angka biasa.
Cuman masalahnya kalau lupa adik scroll ya, pangkat 2 akar pangkat 2 bagaimana, akar pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 bagaimana. Scroll ya adik, jangan ragu-ragu untuk scroll. Kalau lupa ya dilihat aja lagi caranya ya. Jadi begitu adik-adik, ternyata pengerjaan untuk angka-angka desimal, bilangan desimal cukup mudah. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Jangan lupa rajin belajar ya, rajin berlatih, tetap semangat. Dan yang penting lagi, jaga kesehatan baik-baik. Karena kesehatan itu kunci utama adik-adik ya. Kesehatan kunci utama. Jadi jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih telah bersama kami selama ini, atas like, share, dan subscribe-nya, juga loncengnya. Terima kasih ya, mudah-mudahan jadi berkah dan channel ini menjadi tetap berkembang ya adik-adik. Terima kasih adik-adik, salam